Mata adalah panglima hati. Semua yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada di dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini bintang tamu yang hadir adalah Faifi. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Menurut informasi yang saya punya, Faifi punya pengalaman mistis yang benar-benar tidak wajar gitu ya. Gimana ceritanya? Waktu itu kejadiannya setahun yang lalu. Jadi waktu itu aku lagi jalan-jalan ke museum di Basel. Tiba-tiba waktu ngerekam gini ada cermin, ada sesuatu lewat tuh gitu. Apa yang dilihat? Sebenarnya agak-agak takut untuk ngeliat, tapi aku penasaran, aku putar coba diputar lagi terus, dan itu cepet. Berapa detik kalau orang lewat mau lari pun nggak bisa secepat itu. Mungkin secepat. Ini kayak cahaya yang sus gitu. Iya, tapi hitam. Hitam? Nggak ada bentuknya tapi? Kalau di rewind, di agak dipelanin gitu, kayaknya orangnya gede, rambutnya panjang dan kayak buto. Kalau orang Jawa itu, karena rambutnya besar dan rambutnya, tapi nggak tahu bentuknya kayak apa. Ya, aku sih bersyukur cuman itu aja yang aku lihat, dan aku tidak berharap lebih parah dari itu. Berikut ini akan hadir seseorang yang mengaku menekuni ilmu gaib untuk memperdaya orang-orang yang ada di sekelilingnya. Malam hari ini kami akan hadirkan dengan nama samaran. Kami persilakan Rio. Silakan. Selamat malam Rio. Selamat malam. Apa kabar? Baik. Di sini dikatakan Rio menekuni ilmu gaib. Iya. Ilmu gaib seperti apa Rio? Kebetulan ini kejadian waktu tahun 2008 ya. Dimulai waktu saya masih kuliah. Jadi kita awalnya cuma iseng main-main gitu. Hanya untuk memikat wanita. Menaklukkan perempuan gitu? Iya. Pacar-pacarnya? Iya. Jadi wanita ngeliat kita segan. Berhasil? Berhasil. Apa yang waktu itu dirasakan? Saya jadi ketagihan. Korbannya udah banyak ya? Lumayan, tapi sebagian emang saya, karena ada yang bisa datang ke rumah kan, kita selesaikan saya baik-baik. Kalau ada orang merasa dirugikan secara uang, materi, apalagi yang itu merasa dirugikan oleh wanita-wanita itu? Nah, ada juga yang konsumen juga yang saya manfaatkan, wanita. Saya juga pernah ajak tidur juga. Jadi malam hari ini mau membersihkan semuanya supaya bisa lepas dari Rio? Iya. Oke. Siap untuk cerita jujur semuanya di sini? Siap. Oke, kalau gitu Anda sebaiknya cerita ke sahabat saya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rio. Lahir pada tanggal 25 April 1989. Tinggal di sebuah rumah bernomor 1/2. Terobsesi dengan wanita
sampai melakukan ritual di 7 mata air, menekuni ilmu gaib dan ilmu hitam, pernah melakukan hubungan terlarang, dan menyalahgunakan ilmunya dengan menipu banyak orang dan sering diganggu oleh sosok gaib. Saat ini saya melihat di depan wajahnya saya ada sosok makhluk halus. Ini namanya siapa kamu? Penjaga Rio? Bukan. Makhluk yang mengganggu Rio. Ya. Pergi kamu dari Rio. Saya perintahkan untuk pergi dari Rio. Halo. Selamat malam, Halo. Roy. Selamat malam. Selamat malam. Silakan duduk. Baik. Rio, dengan tanggal lahir 25 bulan 4 1989. Ya, betul. Dan nomor rumah 1 strip 2. Ya, Oke, baik. Apapun yang saya baca di sini, kejujuran dari mata batin saya. Dan apapun yang saya katakan di sini, Rio juga harus menjawab dengan jujur, apa adanya. Saya akan membantu dan membongkar fakta satu persatu. Dan akhirnya saya akan membantu kasih solusi. Apapun yang kamu katakan harus jujur. Saya melihat Rio. ya. Pertama kali saya lihat Rio adalah mata. Matanya Rio itu benar-benar penuh dengan ritual-ritual. Dan kamu ada isinya gitu loh, ritual-ritual ilmu gitu, dan disalahgunakan. Dan saya ngerasain, mohon maaf sekali Rio. Ya, Kau apa-apa. punya ilmu tapi kau malah mempermainkan wanita. Itu yang saya rasakan. Dan saya melihat adanya gambaran batin yang saya rasakan di sini berkaitan dengan Rio. Kayak perempuan ya, Roy. Seperti perempuan. Oke. Lalu kemudian bertubuh elok sekali. Dan saya merasakan ini berasal dari masa lalunya Rio. Siapa ini, Roy? Saya minta ada spidol besar. Spidol besar warna hitam ya? Iya. Oke. Ini Oh, wow. Bisa. Yeah, this is... Ini merah. merah ya? Ini merah. Ini seorang perempuan. Rambutnya panjang. Rambutnya panjang. Di masa lalunya Rio. Iya. Kamu suka dan mempermainkan wanita ya. Ya. Apapun yang saya katakan jujur. Dan saya merasakan kamu membuat film. Film. Betul. Saya melihat perempuan ini. Perempuan ini benar-benar adalah korban. Saya melihat perempuan ini waktu lagi berhubungan badan direkam. Dan untuk konsumsi sendiri. Ada rasa kepuasan tersendiri jika melihat video itu. Ini
Jadi Rio pernah bikin video Pernah. dengan orang ini, Iya. ya rambutnya panjang, Betul. dan jadi korban. Iya. Iya, itu sangat betul sekali. Jadi Disimpan sendiri, Simpan sendiri. nggak disebar, Enggak. yakin. Ya, mungkin kalau mau memory card-nya hilang, itu kan kejadian itu pacar pertama saya kebetulan. Saat ini Pacar masih ada pertama. memory card-nya. Memory card-nya saya sempat simpan di lemari karena saya sempat kecelakaan kan. Dan masih ada. Nggak ada. Dan itu pun saya nggak tahu apa itu menyebar atau enggak, tapi saya pribadi saya tidak pernah menyebarkan. menyimpan video pas lagi berhubungan badan harusnya tidak usah karena itu melanggar tata krama. Ini video itu tersebar, Roy. Kalau saya lihat di sini videonya nggak tersebar sih, tapi saya merasakan energi yang sangat kuat sekali. Nggak cuma 1-2 orang yang direkam sebenarnya, betul? Betul. Jadi ada wanita satu, kemudian kameranya diletakin, kemudian ada wanita kedua selang beberapa minggu atau bulan, kemudian direkam lagi. Apakah itu betul? Betul. Wow. Saya lihat kemolekan apa ya? Ke badannya tubuh wanita. Kalau lihat Rio matanya, saya lihat tubuh wanita. Memang apa ya? Terdogma kalau udah ada Rio, ada perempuan. Rio sukanya benar-benar hubungan bebas dan terlarang. Ya, jadi agak-agak susah juga buat kamu untuk bisa seperti itu. Untuk bisa bertobat sebenarnya. Harusnya sih kamu bisa kalau aku lihat. Jadi banyak korbannya, Banyak korbannya. perempuan. Dan ini perempuan-perempuan ini memang suka sama Rio atau karena Pelet sesuatu itu? Karena ada peletnya juga. Tapi emang ada rasa suka sama suka. Namanya juga remaja ya. Terkadang mereka bisa salah jalan dan salah memilih pergaulan. Malah ketemunya Rio. Jadinya saya lihat nih rambutnya coklat ya mantan. Perempuan yang kamu terakhir ini ya. Ini ya? Betul. Jadi saya menggambarkan agak-agak sedikit coklat di sini. Dan sebenarnya dia kasihan banget nih sebagai korban. Menyesal dia. Menyesal sekali lah pasti. Ini bukan makhluk halus, tapi ini adalah korbannya. Wow, luar biasa sekali. Sebuah tindakan kriminal di sini. Iya. Itu waktu kamu melakukannya direkam pakai video. Iya. Itu apa nggak takut kesebar ya? Karena kalau kesebar kan Bisa di kamu penjara. sendiri, iya bisa dipenjara dan mukanya juga kesebar mukanya Rio. Karena tadinya itu saya cuma berpikir untuk dokumentasi pribadi aja gitu. Jadi saya pengen tahu seberapa banyak tadinya saya bisa bikin. Keadaan mereka sekarang seperti apa? Ada satu yang hamil, tapi saya tinggalkan karena dulu itu saya tinggal di Bogor. Kemudian saya pindah ke Jakarta karena saya dulu belum siap. Karena Dan dia dulu di belum Bogor. siap. Iya. Udah melahirkan? Saya nggak tahu, saya nggak update lagi beritanya, saya tidak mencari kabar. Ini lagi. Apa sih? Roy, ini ada apa ya? Hah? Sebentar. Apa yang terjadi, Roy? Ada apa ya penonton? Hah? Apa? Yang jalan tuh apa? Orang, sosok, besar, kecil, cewek. Ada yang jalan. Gimana caranya?
Roy, Dua. boleh jelasin ke kita semua nggak, Roy? Apa sebenarnya yang lewat siapa, Roy? Saya untuk sini. Saya butuh lilin, Bayu. Terima kasih. Saya melihat di sini ada arwah-arwah gentayangan dan roh-roh setan muncul mendadak dari belakang penonton. Seorang perempuan berambut panjang. Siapa kamu? Penunggu di sini. Saya minta maaf kalau memang ada salah. Ya, baik. Saya tidak ada berniat untuk mengganggu kalian dan kalian jangan mengganggu penonton saya. Baik, terima kasih. Katanya Bayu, tolong dijaga baik-baik tempat ini dan partisipan pun juga jangan menimbulkan energi buruk karena penunggu yang di sini gak tenang. Penunggu yang di sini marah besar dengan keadaan partisipan, energinya berbenturan. Dan saya melihat penonton ini malah jadi korban karena gak bisa ngeraih dia, malah ngeraih ke sini. Dan beliau eyang, seorang eyang, putih rambutnya, dan dia bilang, ya, baik. Apa, Roy? Baik. Jaga diri kalian masing-masing dan harus fokus. Dan, ya, baik. Ya, teman-temannya dia itu bentrok dengan penghuni yang di sini. Oh, jadi teman-temannya yang dia bawa Bentrok. dengan yang ada di sini? Betul sekali, 100% ya. Salah satu penonton saya ada yang hampir kesurupan. Tetapi bentrokan energi ini bisa dihindarin. Dia Ini berarti bentrok bawa banget loh. energi negatif, ya? Iya. Dia energi negatif dan energi yang di sini juga marah. Yang di sini nggak seneng. Ini di sini ada nih, di sini nggak mau kamu ada di situ. Jadi beliau ini nih yang di tangga tidak mau kamu arogan, dan dia bilang gini, anak ini arogan sekali. Ini tempat saya. Eyang, mohon maaf sekali Eyang. Saya ingin membantu partisipan saya. Saya minta izin tempatnya dan restu Eyang. Masih bisa diterusin kan, Roy? Ya baik. Eyang memberi restu asalkan Rio berubah ke jalan yang benar. Energinya Rio sangat gede loh, bentrok. Allah, apa sih? Apa, Mas? Kenapa? Ada apa? Roy, ada lagi, Roy. Iya, Kok terus-terusan datang ini? karena beliau tidak senang dengan kehadiran Rio. Apa yang dirasain Indrux itu siapa tadi? Apa yang dirasain? Hah? Rambutnya panjang, bayangan gede di belakang. Itu yang menunggu tempat ini, Roy? Iya, yang menunggu tempat ini seperti itu, banyak macam, dan ada anak-anak juga. Makanya nih energinya partisipan hari ini Rio berbenturan lagi dan lagi. Saya butuh pembersihan dulu sementara ini. Saya butuh
bubuk suci saya dengan piring. Teman-teman masih bisa pindah ke sini nggak? Masih bisa? Boleh deh, saya pindah ke sini lagi. Kamu yang sabar Jangan ada ya. yang bengong ya, fokus semuanya. Beliau tidak suka, tetapi kita akan berbuat baik terus. Ini kok tapi dia bisa tenang banget ya, Roy? Ya, Apa? karena sudah biasa. Udah biasa. Oke. Udah biasa melihat. Penonton yang lagi berhalangan silakan keluar di sini, perempuan. Jadi benturan energi ini nih yang di situ sama yang di belakang sama. Saya ingin cleansing area ini dulu. Aduh. Roy, Ya, tapi benturan ini kalau benturan bukannya nanti ada percikan, akhirnya nanti bisa nggak tahu ada yang marah atau ada yang ngamuk gitu. ya bisa saja, tapi saya tidak berharap untuk kejadian ini ya. Saya masih ngelihat ada hati baik dari Rio. Rio, apa yang kamu rasain sekarang? Oke. Yang saya rasakan agak sedikit pengen menaklukkan mereka sih. Menaklukkan? Mereka. Biar yang saya yang ada di sini. Biarkan mereka yang menyingkir. Hantu-hantu yang ada di atas. Iya, biar dia jangan ganggu yang ikut dengan saya. Jadi yang jaga dia sama yang jaga tempat ini bentrok. Jadi itu sang kuntilanak sama yang mbak-mbak yang sundel bolong itu sama yang jagain Rio itu clash gitu loh. Jadi bentroknya minta ampun. Saya khawatir sekali jika penonton terluka. Karena ada bentrokan kayak plus minus gitu loh. Kayak baterai kan biasa ada plus minus gitu. Tapi saya mohon Rio, tolong jangan. Ditantang. Iya. Dia bisa dikendalin nggak? Rio bisa kendalin nggak? Bisikannya. Oh, dibisikin apa kalau saya boleh tahu? Bisikannya adalah mereka harus tetap ikut dengan saya. Mereka harus tetap ikut dengan saya. Iya. Apa artinya? Mereka tuh Mereka maksudnya tidak mau diusir. Sedangkan saya emang mau dibesikan. Tuh. Dibersihkan. Cara kamu memandang saya pun juga penuh amarah ya. Harusnya kan saya merasa saya yang menolong kamu, harusnya. Kendalikanlah. Ada gangguan lagi kah? ada bubuknya. Namun demikian, saya ingin bertanya, Rio, kamu nyesel nggak sih? Ya, saya nyesal. Terima kasih. Kamu nyesel sekali. Sangat. Saya akan melakukan pembersihan untuk badan kamu ya. Apakah kamu bersedia? Saya bersedia. Semua para arwah, lihat nih, berbentuk. Semua para arwah-arwah penasaran, hilangkan dari tubuh Rio. Pergi jauh, pergi jauh, pergi jauh. Pergi jauh. Hilang dan pergi. Baik, ini saya mohon maaf. Kamu bersih-bersih nggak apa-apa ya? Roy, kok kayak ada kamu Saya beneran- lihat Iya, geni-geni. ada kayak tembang lagu ya.
Bentar ya, Hilang. hilang lagi. Ada suara perempuan ya. Iya. Kayak bersenandung tapi dia nggak tahu bersenandung, nggak tahu dia lagi kayak nangis atau sedih gitu. Bersenandung sedih sih. Saya mau nanya, papa mama kamu masih ada? Udah nggak ada. Ada suara perempuan ya. Iya. Kayak bersenandung tapi dia nggak tahu bersenandung, nggak tahu dia lagi kayak nangis atau sedih gitu. Bersenandung sedih sih. Saya mau nanya, papa mama kamu masih ada? Udah nggak ada. Saya ngerasa kamu kehilangan sosok ayah dan ibu ya. Bisa dibilang begitu. Kamu kangen ya. Bisa dibilang begitu. Soalnya aku ngerasain energinya, dia mau nangis, sedih. Saya butuh tisu basah, baik. Baik, ini bawa sini. Saya bantuin lap ya. Mohon maaf ya, Iya. ini adalah cleansing. Itu tadi apa Roy sebenarnya? Apa yang dilakuin? Itu adalah bubuk suci dan untuk melindungi dia dari black magic atau black aura. Ya sementara segitu dulu. Ada yang dirasa atau apa gitu Mas? Belum? Apa enggak? Belum tahu tapi agak sedikit tenang sih. Tenang. Iya. Iya, karakter dia itu kita tidak boleh melawan karakter dia dengan amarah. Saya ngerasa Rio itu harus dilawan dengan Kelembutan. kelembutan, diayomin dan diperhatikan karena Rio itu kurang dapat perhatian dari orang yang terdahulu, dari orang tua dan dari beberapa orang yang harusnya menyayangi, malah Rio disia-siakan. Apakah betul, Rio? Betul. Jadi inilah alasannya ya, baik. Salah satu alasan untuk dia memasang atau ritual-ritual. Karena dia merasa disia-siakan sama orang yang seharusnya sayang ke dia. Betul. Nah, si ilmu yang dia punya ini masih bisa lepas dan makhluk-makhluk itu bisa pergi, Roy. Ilmu yang dipakai bisa lepas dan makhluk-makhluknya kalau lepas pasti akan hilang. Nangkring-nangkring di pohon. Saya ngelihat, kamu sering ngelihat gambaran genderuwo ya? Sering. Di alam tidur kamu atau di realita? Alam tidur dan realita. Berbulukah? Lebat. Jadi saya ngelihat ada saya ngelihat di sini ada makhluk berbulu besar, tapi mengincar salah satu dari penonton ataupun Bayu. Baik. Kamu mau dijadikan target. Saya harus nolong kamu. Roy, soalnya kalau daerah sini tadi kayak lilin aja, nih apinya tadi nggak terlalu kencang, tiba-tiba yang beda sama yang di sini. Saya berkomunikasi dengan Gender. Saya tidak suka kamu datang ke sini ya. Jangan ganggu anaknya. Hah? Ini anak angkat saya.
genderuwonya bilang gitu. Emang sudah lama ya kamu dimimpiin genderuwo dan dikasih lihat itu ya? Sudah. Jadi saya setiap malam itu pasti jam 12 malam kebangun dan bisa tidur lagi setelah ada azan. Ada azan baru bisa tidur. Iya, Itu gangguan tidurnya parah loh. betul. Nggak, Udah kayak insomnia. insom parah itu. Mbak Vivi. Mungkin Mbak Vivi ada komen. Pernah mencoba untuk berdoa gitu nggak, meminta Sudah pernah. Sudah pada berdoa, yang minta. kuasa gitu kan. Iya. Cuma di saat saya lengah, dia selalu balik lagi. Karena biar gimana bisikannya terkadang kuat untuk menggoda saya. Udah, jangan lanjutkan lagi. Bisikannya sebenarnya menyuruh untuk apa sih? Pelet. Untuk kembali memuaskan kemauannya dia. Seperti Balik lagi ke wanita. untuk punya pasangan Iya. bebas. Iya. Iya. Nggak takut dosa ya? Takut sih. Takut. Kira-kira bisa disembuhkan nggak? What the hell? Roy, apa itu tadinya? What? Apaan? What's wrong? Oh my God, what happened? Help! Roy. What? Roy, ini Scorpion. Ini bisa ada yang bisa lepas nggak? Okay. Ini tolong dong. What? Oh my God, just only scorpion? Okay. Ini bisa. Nggak only, itu It's bahaya. not only Scorpion. Ini kalajengking ini bahaya. Boleh loh, aku Roy. buuin juga? Wow, so scary. Jadi, Waduh. ada satu lagi ya? Sebelah sana lagi. Saya boleh minta minum? Sebelah mana? Roy, Iya. ini kenapa sih kok ada yang tadi datang kayak marah? Dia emang sengaja bikin di sini. Iya. Siapapun orangnya, saya, bintang tamu saya, kemudian Bayu. Bahkan tadi saya ngeliat Bayu jadi inceran korban loh. Maunya Bayu yang diincar korban, malah saya yang kena. Gitu loh. Sosok genderuwo yang melawan dan berbenturan energi ini nyerang gitu loh. Jadi ya sudah, seperti ini hasilnya. Ini Takut nanti ada ular lagi. Kamu bawa jimat sesuatu ya? aduh, Itu tandanya apa? itu dari mana, Rio? Dari kamu kah? Dari Iya. Enggak, orang kalau yang ikut kamu? kalau saya sih tidak ada rencana untuk membuat seperti itu ya. Karena saya tidak kepikiran juga. Oke. Apa jangan-jangan dari jimatnya? Saya tidak membawa jimat, cuma terkadang ada di mana situasi mendesak. Saya bawa sebuah, bisa dibilang buat media penghantar saja sih, buat memanggil mereka. Dan itu hanya untuk ketika saya ingin gunakan saja. Sebentar, tadi Rio bilang untuk saat terdesak. Saat ini dibawa? Ada, karena memang selalu ada di kantong saya. Oh, boleh Roy lihat? Saya minta gloves lagi. Terima kasih. Sebenarnya cuma semacam apel jin. Dia kan biasanya bentuknya ada bentuknya ya. Apple Jin. Ya, biasanya kan dia bentuknya ada semacam tempatnya. Cuma karena saya tidak mungkin selalu membawa itu kemana-mana, saya simpan di plastik untuk sesuai dengan kebutuhan saja. Itu biasanya buat apa? Ini biasanya dengan pakai ini, saya suka bakar, disimpan di rokok,
Ini untuk panggil semua penjaga saya untuk cepat datang. Cepat hadir. Jadi pakai ini. Serem banget sih, Mas. Saya lihat kamu tuh umurnya masih muda. Jangan pakai gini-ginian, sayang nanti. Baik. Coba di Terima kasih, custom, Mas. Briko. Itu diolesin di rokok gitu. Iya. Terus rokoknya Terus? kita isep. Terus datang. Iya. Sering kayak gitu? Karena wanginya ini wangi banget kalau dibakar. Datangnya dalam bentuk apa? Nggak kelihatan atau kelihatan? Nggak, untuk orang lain mungkin nggak kelihatan. Saya sarankan untuk kamu hidupnya kamu itu kan punya pilihan. Kamu masih muda loh. Ya, saya berbicara atas apa yang saya lihat sebenarnya. Maksud saya, ya ibarat kata saya lebih tua dari kamu sedikit gitu ya. Udah banyak makan asam garam gitu kehidupan. Gak usah diituin. Diteruskan. Gak usah diteruskan. Kalau kamu ingin musnahin, kamu musnahin sendiri. Cari jalan keluar sendiri di sini. Kamu bisa buang atau larung ke laut. Kenapa? Enggak kok. Ayo, Gitu. ayo oke. Kenapa ya, Oke? Oke. Roy, ini jadi gimana? Bisa dibersihin, bisa biar nggak ganggu kita semua. Apa yang harus dia Iya, lakuin? gangguin banget nih. Gangguin banget. Tadinya mau gangguin Bayu. Jinnya. Genderuwonya. Tapi malah kena saya. Sekian kita tidak pernah bisa menduga siapa yang akan jadi korban. Bahkan kalau ketika saya udah digigit atau apapun, kita tidak pernah tahu kan. Terus dia ingin memusnahkannya. Caranya kamu larung ke laut. Iya. Gak usah dibaca-bacain lagi. Kemudian larung ke laut. Yang udah nempel sama dia gimana, Roy? Akan ikut hilang. Saya lihat ada satu lagi yang mengganjal. Baik. Apa, Roy? Kamu masih ada energi yang lain loh di dalam rumah kamu. Saya masih ngerasa ada yang aneh. Dan masih harus dikorek lebih dalam lagi. Baiklah. Hapus-hapusin video porno bolehkah? Mungkin nanti saya hapus. Harus. Iya, Bahaya. saya hapus. Kasihan perempuannya. Iyalah, pasti kasihan. Kasihan banget lah. Iya. Kesebar kan, Kalau kesebar kan jadinya kasihan. berarti kayak menzolimi, ngejahatin orang gitu. Terlalu banyak yang dirugikan di sini. Terlalu banyak yang dirugikan di sini sebenarnya. Kalau enggak kita dihantuin terus nih. Dari kamu dan dari bentrokan-bentrokan tempat ini gitu loh. Mau sampai kapan gitu, kau kemanapun kau pergi selalu ada bentrokan-bentrokan. Kalau nggak sama orang nih, sama yang lain. Saya lihat sifat pemarah ada di diri kamu loh. Itu bentrokan juga. Jadi kan marah, yang marah sebenarnya temennya. Gitu, ya. Iya. Laksanain itu aja. Itu saya aja dari Roy Kiyoshi hari ini. Ada yang mau disampaikan, Revi? Kalau mau niat untuk menjadi baik, tentu harus melalui diri sendiri dulu. Tidak bisa Iya. orang lain. Banyak-banyak berdoa. Iya, Itu Mbak. pesan saya mungkin. Terima kasih masukannya, Mbak. Ya, terima kasih udah berbagi cerita dan inspirasi. Semoga pemirsa di rumah juga bisa belajar dan untuk tidak melakukan praktik-praktik supernatural. Jangan lupa tadi apa yang disampaikan oleh Roy Kiyoshi dan dijalanin supaya emang tujuannya tercapai ya, Mas ya. Iya, Mas. Terima kasih ya, Rio. Iya. Anda boleh meninggalkan studio Menembus Mata Batin. Iya. Kalau dibawa, ya itunya ya. Mas. Terima kasih. Iya.
Kak. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Ilmu tanpa iman bagaikan lentera di dalam air. Tetapi iman tanpa ilmu bagaikan pohon tanpa buah. Bijaklah dalam mencari ilmu dan mengertilah. Menyakiti seseorang justru akan menyakiti diri sendiri dan orang-orang terdekat dalam hidup kita. Berikutnya akan hadir perempuan yang mengaku menganut ilmu hitam. Selamat malam, silahkan. Malam. Apa kabar? Ya silakan Mbak Jumi. Apa kabar Mbak Jumi? Alhamdulillah baik. Oke. Saat ini boleh tahu nggak kita pekerjaan Mbak Jumi itu sebagai apa sehari-hari? Ya sehari-hari sekarang aku lagi sibuk dengan karir aku Sebagai sebagai ibu rumah tangga. ibu rumah tangga. Oke. Informasi yang kami dapat, Mbak Jumi ini punya ilmu hitam. Seperti apa maksudnya ilmu hitamnya? Sebenarnya aku masuk dalam ilmu hitam ini karena duit. Maksudnya? Di situ aku bertemu sama seorang teman Oke. dan aku diajak pergi bersamanya Kemana? untuk mendapatkan ilmu hitam ini. Kemana tepatnya? Tahu? Tempatnya Oke. Apa yang dilakuin waktu itu? di situ aku diajak ke goa. Mhm. Ada sebuah goa. Goa itu sangat besar. Dan setiap masuk ke situ, kita benar-benar sudah tahu kalau kita resikonya tinggi. Dan kita ditemui beberapa orang yang memakai baju hitam-hitam. Orang beneran? Iya, Oke. pas aku diajak masuk, aku berpikir, aku masuk enggak. Tapi karena aku merasa kekurangan, karena udah diiming-imingi banyak duit, apapun kamu minta, kamu akan dikasih. Jadi begitu aku masuk ke dalam rumah itu, goa itu, bulu aku merinding dan sangat aneh banget. Pas aku masuk, aku mau keluar, aku nggak bisa keluar, langsung ada yang dorong masuk. Gitu aku jatuh, aku seperti nggak sadar dan aku terbangun, udah dikelilingi sama orang yang berpakaian hitam dan di situ aku nginap semalam. Apa yang terjadi waktu itu? Di situ ditanyain, Ditanyain sama orang-orang yang berpakaian hitam itu? iya Soal benar. apa? Apa kamu benar mau mendapatkan ilmu ini? Oke. Jadi singkat cerita, ini semacam ritual untuk mendapatkan ilmu hitam itu? Iya benar, Dapat? dapat. Semacam kayak pesugihan mungkin loh. Pesugihan ya? Iya. Di situ aku dimandiin Mhm. air dan kembang. Pas cukup 3 kali aku lihat airnya berubah warna hitam. Mungkin karena aku udah dimasukin ke ilmu hitam sampai perubahan air itu yang aku lihat atau gimana. Oke. Ilmunya digunain untuk apa, Mbak? Untuk mencari lelaki dan mendapatkan duit. Oke.
Tadi dibilang ibu rumah tangga, berarti punya suami dong, Mbak? Udah pisah. Biasanya korban laki-laki ini dipacarin gitu dan diambil apa? Harta, uang. Iya benar. Di situ aku deketin dia dan aku lihat kalau orangnya kaya, orangnya bermobil mewah, baru aku deketin. Pas itu aku minta duitnya. Minta apa? Duitnya. Apa yang Mbak kasih untuk mendapatkan duit mereka? Aku cuma deketin aja. Kalau dia nggak ngasih duitnya dan menyakitin aku bisa aja dia. Aku deketin dia dan aku lihat kalau orangnya kaya, orangnya bermobil mewah, baru aku deketin. Pas itu aku minta duitnya. Minta apa? Duitnya. Apa yang Mbak kasih untuk mendapatkan duit mereka? Aku cuma deketin aja. Kalau dia nggak ngasih duitnya dan menyakitin aku bisa aja dia. Maksudnya? Menggunakan ilmu hitam ini. Pernah? Pernah. Gimana caranya? Aku janjian sama seorang lelaki. Di situ aku diimingin uang, Oke. duit. Hmm. Begitu aku udah deketin dia, pas aku minta duitnya, dia meninggalkan begitu aja. Dan aku dihina, diapa. Perasaan aku sakit dan sakit nggak bisa lagi memaafkan. Oke. Di situ baru Caranya? pakai ilmu hitam ini. Apa? Pakai ilmu hitam ya. Diapain? Apa yang terjadi? Apa yang dialami oleh laki-laki itu? Sakit, sakit dan sakit, akhirnya dia mati. Sakit sampai meninggal. Iya, Pernah? Ada berapa orang yang udah gara-gara Mbak Jumi ini? selama ini baru 2 orang. Baru? Tapi yang aku sakitin udah banyak. Oh, yang nyakitin udah banyak tapi 2 yang lain? Cuman sakit doang. Sakit aja. Tapi dia nggak cuman sakit. Sakitnya aneh. Sorry Mbak Jumi, ini udah berapa lama ya menguasai ilmu ini? Sekitar kurang lebih 7 tahun. 7 tahun. Oke. Waktu di goa sebelumnya pertama kali punya ilmu ini, ada orang-orang yang berpakaian hitam aja atau ada sosok lain yang dilihat? Bener. Pas itu aku pulang ke rumah, aku diikuti oleh sosok besar, berbulu, badannya berbulu, terus berkepala anjing. Genderuwo ya? Bukan gitu. Siluman gitu maksudnya. Diikutin. Diikutin, ya itulah ilmu yang aku dapatin. Sosok hitam Selalu ngikutin. selalu sampai sekarang. Ada di sini. Setiap malam Rabu dia datang ke rumah. Dan selama itu aku sering diikuti di belakang aku. Di belakang aku terasa berat dan aneh. Dan aku mimpi disuruh beli boneka. Boneka itu rambutnya mirip sama aku, panjang. Dan disitulah boneka itu yang selalu dirasukin. Terus boneka itu bisa ngomong gitu, bisa komunikasi atau bisa saat dirasukin apa yang terjadi? Kalau ngomong sih orang nggak bisa, tapi kalau dia mau datang ngerasukin, aku ngerasa. Jadi, itu
tempat tinggalnya si makhluk itu, si boneka ini? Tempat tinggalnya boneka itu, sekarang aku bawa boneka. Enggak, boneka itu jadi tempat tinggalnya makhluk itu tadi? Iya, iya. Boneka inilah yang sekarang dirasukin. Oke. Jadi bukan aku lagi yang ditempelin di belakang aku. Oke, tujuan Anda untuk datang ke sini apa sebenarnya, Mbak? Ya aku cuman mau aja supaya orang bisa tahu kalau ilmu ini sangat ini, aku mau ninggalin ilmu ini. Aku sudah pergi beberapa orang pintar-pintar tapi belum bisa lepas dari aku. Dan malam hari ini mau ngelepas semuanya. Semoga bisa. Aku mau buang jauh-jauh. Itu pun kalau bisa. Karena aku juga tahu umur aku udah berapa tahun. Dan aku nggak mau perbuat dosa ini terus meracuti aku. Oke. Saya mau nanya dulu, Jumi. Mbak, tadi Mbak bilang makhluk-makhluk itu merasuki ke dalam boneka. Itu ada caranya untuk manggilnya? Ada ritualnya gitu? Ada. Dan itu dilakukan Selasa malam Rabu? Malam Rabu. Setelah itu apa yang dilakukan? Ritualnya seperti apa? Untuk memanggil dia, aku bawa boneka. Sebuah boneka, dan boneka itu ada sebuah darah. Ada darah di bonekanya? Enggak, aku bawa darah. Bawa darah? Karena Lalu tumbalnya kemudian itu darah. Darahnya dari mana? darah manusia, darah hewan atau Darah hewan. Aku ambil aja darah ayam. darah ayam? Iya, Lalu diapain darahnya? aku tumpahin ke bonekanya. Dikasih ke bonekanya? Iya. Setelah itu, yang ngerasukin itu bisa merasakan dan bisa meminum langsung darah itu melalui boneka itu. yang kerasukan itu siapa jadinya? Yang bonekanya. boneka itu masuk ke situ. Masuknya siluman itu, makhluk-makhluk itu masuk ke dalam boneka itu. Iya. Begitu dia masuk, apapun yang aku minta bisa dikabulin sama boneka itu. Karena di dalam boneka itu sudah dirasukin ilmu hitam. Kamu mau lihat bonekanya? Iya, Gak usah nanti kali ya. biar pasti dia bawa. Coba nanti si Roy aja yang ini. Waktu Mbak Jumi sakit hati dengan seorang laki-laki dan waktu itu sampai itu seperti itu juga caranya? Maksudnya Iya, orang. disebut namanya, Iya. terus Aku ambil bonekanya, aha, terus foto si laki-laki itu aku tempelin. Dan begitu aku bilang, aku mau si laki-laki jahat ini, aku mau si laki-laki jahat ini, aku sebutin aja. Terus kena si laki-lakinya yang perlahan-lahan dia sakit. Kemudian dia tahan sakit sampai iya. ya. Oke, dan malam hari ini mau ngelepas semuanya. Mudah-mudahan teman kami bisa membantu Anda, Mbak Jumi. Ya, dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Jumi,
lahir pada tanggal 15 Oktober. Tinggal di sebuah rumah dengan nomor 1. Sosok wanita pengabdi setan. Dan hobi mencelakai banyak orang. Memiliki teman gaib yang mendiami boneka yang bisa membunuh dan memikat lawan jenis. Saya undang arwah dari boneka supaya bisa berkomunikasi dengan saya. Ya, banyak yang ingin berkomunikasi dengan saya. Arwah-arwah dari boneka tersebut. Permen berdarah. Tumbal nyawa. Apa itu? Baiklah, saya akan pecahkan teka-teki misteri ini pada malam hari ini. Selamat malam, Roy. Selamat malam. Selamat malam. Halo, dengan Jumi. Jumi, tanggal lahir 15/10/1983. Dan nomor rumah 1. Di balik sosok mungilnya Jumi, menyimpan banyak rahasia dan banyak sekali korban-korbannya. Saya ngelihat dia punya teman-teman imajinasi yang sama seperti saya, namun versi jahatnya. Itu yang saya rasain. Maksudnya teman-teman itu? Saya melihat, entah kenapa ya, kamu bisa berbicara dengan boneka. Apakah itu betul? Betul. Semua yang saya katakan harus dijawab dengan jujur dan saya akan membongkar satu persatu fakta dan saya berharap untuk tidak tersinggung atau seperti apa ya, Jumi. Jadi Jumi ini adalah saya melihat seorang pelaku ritual pemujaan. Itu yang saya rasakan. Baik. Ritual pemujaannya ini maksudnya tujuannya adalah untuk menguatkan ilmu hitamnya gitu, Roy? Iya, ilmu hitam. Ilmu hitamnya ini berarti dengan bantuan makhluk-makhluk yang gak kelihatan gitu? Betul, saya ingin menggambarkan satu makhluk yang saya lihat. Seperti hewan, tapi berbadan. Bukan serigala juga, Roy? Bukan serigala juga. Di sini saya ngeliat ada kakinya. Seperti namun saya lihat di sini dia memangsa orang. Saya ingin tanya jujur sama kamu. Ada 3 atau 4 anak kecil meninggal ya? Karena ulah kamu sebagai seorang penyantet. Betul? Betul. Dan kamu nyesel gak? Kalau sekarang baru nyesel. Jadi tadi nggak sempat diomongin soal anak kecil itu ya, Ibu ya? Saya melihatnya semua dengan jelas di kepala saya. Kamu selain melakukan hal-hal yang di luar akal sehat, tapi luar biasa sekali. Ini yang dikirim korban-korbannya, Roy? Iya. Waktu ada orang sakit yang dia kirim itu, makhluk ini, apa yang dilakukan makhluk ini, Roy? Mengganggu orang sehingga depresi juga.
Ini sebenarnya bahaya loh. Saya merasakan di sini. Ini adalah tanduk. Ini adalah kuping. Pak Jumi kalau ngelihat makhluk itu benar ada yang seperti itu, pernah ketemu? Ya itulah yang aku bilang tadi. Yang sering nempel ke tubuh aku. Yang waktu awal pertama kali di goa itu? Iya. Tapi sekarang udah aku simpan ke boneka itu. Disimpan di Boneka. boneka. Iya, ini Kok saya nggak ada banyak suara ya di sini? kayak ada suara, kayak ada denger ada suara orang di belakang. Ada orang ya? Saya melihat gambar ini sangat dahsyat sekali. Kok ada yang aneh ya? Kenapa? Hah? Ini yang ngikutin dia juga, Roy. Iya, ikutin sampai sekarang. Saya mencoba melukis. Saya melihat adanya makhluk halus yang hadir sekarang Di dekat kita, Roy. dekat saya. Dan ini ada merah-merah, ini darah maksudnya. Dan ini Oh my god. Dia ada di belakang saya sekarang. Dia sebentar ya. Bentar Bayu. Dia hilang mendadak. Dia tadi ada di belakang saya. Lalu sekarang dia langsung. itu yang bersuara tadi, bukan? Bukan. Ini yang saya lihat di sini. Jadi saya merasakan partisipan saya hari ini mempunyai ilmu hitam yang sangat kuat sekali. Dan ritual-ritual semacam sekte atau apapun itu yang berhubungan dengan darah. Saya tadi menggambar apa yang ada di pikiran saya. Seperti itu. Dan itulah yang saya lihat. Sebenarnya ada makhluk. Rambutnya hitam terus darah. Tadi Roy sempat bilang kalau dia suka main boneka juga. Oh iya. Apa makhluk ini yang masuk ke dalam boneka yang suka diajak ngobrol? Bener nggak? Kamu punya boneka? Punya. Bolehkah saya lihat bonekanya? Tapi aku takut juga sih. Apa Bang Roy bisa tanggung jawab kalau ada terjadi apa-apa di studio ini? Saya bisa tanggung jawab. Saya menjaga 2 orang di sini dan menjaga penonton saya di sini. Saya tuan rumahnya dan saya pastikan saya tidak mau ada yang terluka di sini. Mbak Jumi kuatin aja. Bisa diambil bonekanya atau suruh orang? Bisa. Kamu lihat gambar ini deh. Bayu sini deh. Mbak Faifi. Coba. Seorang, nggak jelas perempuan atau laki-laki, banyak darah di tubuhnya. Kemudian ada taringnya, rambutnya hitam. Serem banget loh.
Pak Jumi kalau mau ambil bonekanya silakan ambil. Kita Silakan. selesain semuanya. Kita selesaikan malam ini juga apabila bersedia untuk diselesaikan. Bawa ke sini. Baik, saya akan ambil. Yang penting Iya. Bang Roy mau selesaikan masalah aku ini. Iya, silakan. Pak Jumi, itu apa dalam gelas? Inilah yang aku bilang, darah Darah apa? darah ayam. Tapi ini semua gini. Kita make it clear. Oke. Mbak Jumi datang ke menembus mata batin dengan Membawa membawa seperti boneka ini, dan lalu motivasinya ingin dilepaskankah atau seperti apa? Saya ingin tahu dulu nih. Kok sampai segitunya gitu ya? Aku cuman bawa boneka ini supaya semua bisa saksiin kalau boneka ini bisa kerasukan, bisa aku tumpahin darah, dan disitulah bisa terbukti akan Iya. ada terjadi. Iya, Pak. Bayu Mendingan jangan deh. dan Fevi, kamu kan kalian tahu sendiri saya juga pecinta boneka dan saya punya banyak koleksi boneka di sana. Namun dia mirip sama saya, tapi versi hitamnya, versi jahatnya. Boneka-boneka saya selalu berbuat baik dan arwah-arwah yang di dalamnya selalu berbuat baik. Tapi malah ini yang versi jahat. Bagaimana cara ritualnya? Apakah saya boleh megang atau tidak bonekanya? Roy. Tidak boleh. Siapa namanya, Jumi? Namanya Cecil. Aku kasih nama dia Cecil. Cecil, Cecil. boleh saya lihat kah? Lihat dulu. Aduh. Ya udah. Kamu bawa Cecil kemana-mana? Setiap malam Rabu dia kemasukan, dan barang ilmu hitam itu ada setiap malam Rabu. Jadi aku juga nggak bisa ninggalin dia setiap malam Rabu. Aku harus bersama dia. Pantesan ya, saya lihat darah ya. Waktu saya gambar, bener-bener darah semua di mana. Itu nggak mirip kan? Enggak, ini bonekanya isinya beda sama mukanya. Mukanya innocent, tapi dalamnya. Gimana Bismillah. caranya? Kalau aku ingin dan menyakitin seseorang melalui ini, ritualnya melalui darah Melalui ritualnya apa melalui darah? sama Ini boneka masih ini. bisa dinetralisir, Roy. Bisa. Mau di Mohon coba maaf kalau saya diizinkan untuk melihat dan bagaimana cara ritualnya dipraktekkan di depan umum di sini sekarang. Apapun yang terjadi, tolong bantu saya doa ya, sesuai dengan agama masing-masing. Tapi Bang Roy mau bertanggung jawab Saya akan bertanggung jawab. kalau ada kejadian di studio ini. Iya, Roy yakin, Roy? yakin. Yakin, Aku yakin. karena perasaan aku udah kayak gemetaran. Yakin, Yakin. baiklah. Ritualnya, ini ritualnya Ini gini cara dulu. ritualnya gini. Ini barusan kenapa, Roy? Saya banting aja bonekanya supaya arwahnya nggak masuk lagi dan keluar. Pantesan saya gambar darah gitu. Saya tidak berani, saya tidak mau berusaha untuk melawan karena beliau adalah seorang perempuan. Dan saya sangat jaga sekali harkat dan martabat perempuan untuk tidak melawan. Tetapi saya lihat darah ini nih sumbernya. Saya minta
Ada mangkuk berbunyi saya tidak. Saya ingin menetralisir dulu sementara. Dan saya minta garam. Garam. Iya. Kamu, Mbak Fevi, kamu fokus ya. Biar saya aja, Bayu. You're a good person, punya baby. Jangan. You have to protect yourself, you know. Oke. Ini kotor. It's a blood. Lihat deh. Ini partisipan kita bisa balik sini nggak untuk jelasin? Iya. Minta tisu basah dong, Roy. Bajunya banyak darah. Makhluk halus yang ada di sini tolong jangan ganggu Bayu sekarang. Saya perintahkan, saya Roy Kiyoshi, untuk tidak mengganggu. Saya tegaskan sekali lagi, makhluk halus yang berada di sini ataupun bawaan dari, iya, pergi. Sebentar. Kita harus jemput Betul. Jumi. Tadi. Bisikan saya bilang gini, saya harus ke tempat Jumi untuk menolong. Terdet ngamuk. Hah? Halo Mbak Jumi. Udah gak apa-apa ya? Mbak Jumi bisa jalan ke dalam? Yuk masuk ke dalam. Mbak Jumi Iya. bisa jalan? Iya. Yuk, boleh ikut kita. Ya. Yuk. Mbak Jumi, silakan duduk di sini. Oke. Terjadi kekacauan dan hal yang tidak terkendali ya. Namun saya pastikan Mbak Jumi aman. Oke, Roy. Sekarang apa solusinya buat Jumi supaya emang dia bisa melepas semuanya, Roy? Bakar bonekanya. Bisa dibakar. Bersedia untuk dibakar bonekanya nanti. Ya, nanti saya akan bakar setelah tayangan ini. Oh, tinggal di sini aja Ya, biar. biar tinggal di sini dulu, nanti saya akan bakar. Seperti itu ya Mbak Jumi. Terima kasih telah berbagi pengalaman bahwa ternyata masih ada orang-orang yang kayak begini pakai boneka untuk yang aneh-aneh. Fevi, ada yang mau disampaikan? I have nothing to say. Shocked. Oke. Sebaiknya menuju ke jalan yang benar itu yang terbaik. Betul sekali Mbak Jumi. Ya. Semoga Mbak Jumi bisa berubah jadi lebih baik lagi. Akhlaknya, ibadahnya, dan semuanya lebih baik lagi. Taubat. Taubat. Ya, baik, saya dari Roy Kiyoshi cukup, terima kasih. Pak Nyumbi, terima kasih sudah berbagi cerita. Boleh dibawa bonekanya dan Anda boleh meninggalkan studio menembus mata batin. Bonekanya nggak usah dibawa, sorry. Ditinggal aja. Ya. Ya. Anda boleh meninggalkan ruangan. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih bersih dan bisa menjalani hidup dengan baik. Iya, Silakan. Terima kasih sudah hadir di sini. terima kasih. Terima kasih. Tadi partisipan kita hari ini, Roy, ada Rio Iya. dan juga ada Jumi. Mhm. Itu yang tadi Roy itu kena kala jengking itu emang Iya, memang jadi bentrokan energi sih sebenarnya lebih tepatnya. iya tadi waktu Rio itu partisipan yang sini terasanya emang berat banget Iya. dan pusing sih. Pusing banget dan capek banget. Iya. Pernafasan saya jadi kayak agak lebih lambat. Kemudian saya juga jadi agak kekurangan oksigen gitu loh.
Seperti itu. Apalagi dengan partisipan yang kedua. Jadi dia itu kayak ular melilit saya gitu loh. Kerasukan ya tadi Iya, dia? kerasukan. Dan saya kan punya teman-teman yang nggak kelihatan juga. Ada Siti Jasmia, ada ular, maksudnya itu ular siluman. Tetapi dia memberontak. Jadi itu saya lihat tadi kayak seperti hewan. Seperti itu. Dan dari boneka itu. Darah itu juga ya yang ke boneka Iya. ya. Darah mengandung magisnya sendiri, ada energi buruknya, bonekanya ada, kemudian dianya juga ada. Terus ada hewannya juga, double. Jadi emang sosok-sosok gaib itu emang suka sama darah hewan itu. Betul. Wow, luar biasa sekali. Oh, pengalaman pertama ya, saya agak ini ya. Wow, iya, saya ya speechless juga mau ngomong apa karena partisipan kedua bahaya sekali. Bisa agresif gitu loh. Karena darahnya bisa datang tadi. Vivi untung dijagain loh. Iya. Dia lagi. Iya lagi halangan nih ya. Iya benar. Makanya. Itu nanti bisa sembuh nggak sih? Bisa nggak sih? Tergantung diri mbaknya yang tadi. Kalau misalnya dia mau lepas benar-benar, pasti bisa lah harusnya. Hidup normal lebih enak harusnya. Iya dong. Kita doain aja ya, mudah-mudahan dua partisipan kita ini jadi lebih baik setelah dari sini gitu. Betul. Amin. Oke. Setiap orang memiliki kelebihannya masing-masing. Tak jarang yang menggunakan kelebihan itu untuk kepuasan semata. Gunakanlah kelebihan itu dengan bijaksana yang semata-mata untuk membahagiakan orang di sekitar kita. Kisah menarik selanjutnya akan kami hadirkan dan kami sajikan di sini di Menembus Mata Batin.